Ya, aduh. Ya, terima kasih lah ini sembari mereview kembali apa yang saya sampaikan tadi. Baik, ini bentar nih. Malah ini bentar ya. Jadi mengulas sedikit, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Suara saya bisa didengar, Bu ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya, kita kembali lagi. Jadi peluang dan tantangan e-sport sebagai permainan serta bisnis digital di zaman now. Nah, sukses tampaknya terkait dengan tindakan orang-orang sukses terus bergerak, mereka membuat kesalahan tetapi tidak berhenti. Berikutnya poin-poin yang ingin disampaikan hari ini seperti disrupsi era dan COVID-19, e-sport, kemudian entrepreneurship, ada resolusi kata-kata bijak sebagai penyemangat dan revolusi mental di tahun 2022. Kita mulai di disrupsi era dan COVID-19. Dinamika waktu yang terjadi adalah ketika di tahun 2018 ada konversi digital yang masif dari era 3.0 ke 4.0. Kalau masih belum ngerti 4.0, 3.0 ya ngerti-ngertiin aja lah. Sekarang ada Google dibuka. Barang apa itu mungkin tidak banyak yang sekarang memahami definisi tapi sudah menikmati. HP-HP yang sekarang 1 jutaan itu sudah minimal sudah 4.0. Nah, berikutnya di tahun 2019 ada sosial grafik yang sangat kontras ya. Jadi hingga pertengahan tahun 2019 dunia itu ditandai dengan lompatan-lompatan ekonomi. Jadi Indonesia pernah mencatat kenaikan ekonomi. Jadi lompatan ekonominya bisa lebih dari 5%. Itu kan lompatan yang luar biasa untuk kita negara. Dan bahkan Indonesia masuk sebagai negara terkuat ekonomi di dunia, termasuk 20 diantaranya. Itu termasuk di G20 atau Government 20. Jadi 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Sampai di situ, nah, apalagi kita sudah sukses dengan Asian Games, itu menunjukkan keperkasaan kita sebagai sebuah bangsa di Asia khususnya. Namun kontras sekali di akhir tahun 2019 di mana kita diguncang dengan COVID-19. Pada akhir tahun itu kita masih belum terasa. Tapi sudah ada tanda-tanda. Nah, di tahun 2020 mulai bulan Maret kalau tidak keliru, kita pertama kali menginformasikan ada penduduk kita yang terkonfirmasi virus ini. Nah, ini mulai terasa di Indonesia khususnya. Jadi dampaknya sangat luar biasa atau extraordinary effect, terutama di pendidikan. Jadi dulu, saya cerita sedikit dulu, saya sering membuat bahan guyonan kakak saya kuliah di UT atau Universitas Terbuka. Karena datang tidak ketemu dosennya, nanti ada pengelola di kelasnya atau pengelola di situ ya. Maaf, saya tadi menyebut branding. Nah, dikasih kaset atau apalah tutorial untuk pembelajaran kuliah itu sama modul dibawa pulang. Saya sering membuat bahan guyonan sama kakak saya. Sampai kemudian kakak saya itu kuliah S1, itu sudah kenal yang namanya LMS, Learning Management System di UT itu. Wah, kita dulu sering menganggap itu apa ini, kampusnya di mana, mahasiswanya di mana. Tetapi tahun 2020 kita semua sekarang berkiblat plek tidak keluar bahkan 100% berkiblat pada UT atau Universitas Terbuka. Jadi kuliah semuanya berbasis dengan online. Nah, mau tidak mau kampus dari pojok barat sampai pojok timur, utara, selatan wajib hukumnya karena tidak ada pilihan yang lain. Seketika itu kampus di seluruh dunia, kalau saya baca literaturnya, jangan salah, semua mengalami keguncangan pembelajaran, termasuk di tempat saya di Uncen. Itulah
Jadi makanya jangan sekali-kali mengejek, kadang yang mengejek itu nanti kembali ke kita, itu termasuk jadi kita itu kan dulu kampus konvensional, jadi tatap muka langsung yang kita andalkan. Sekarang ini sudah masuk yang disebut dengan namanya hybrid, pembelajaran yang 50-50. Kalau bahasa Cina namanya cengli-cengli, ya. Jadi tatap muka langsung dan online. Secara sosial masyarakat kita kayak dihantui, apa barang apa orang mau keluar begini mau begini tidak bisa. Kemudian tenaga kesehatan dan kesehatan menjadi barang yang sangat mahal. 6 triliun lebih, sekarang sudah mendekati 7 triliun lebih. Uang negara kita, APBN kita habis untuk mengelola COVID-19. Nah, perekonomian kita bahkan sudah menembus bukan surplus. Kalau dulu sudah meningkat 5%, kita sudah mendekati minus. Minusnya kalau tidak salah di kisaran minus 3%, 4% itu. Bayangkan. Nah, itu secara global di seluruh dunia. Nah, sekarang ini tahun 2021 memasuki tahun itu, karena orang sudah, kalau orang ada masalah pasti belajar gitu loh. Itu loh maksud saya quote di awal saya tadi. Dengan adanya COVID ini orang belajar. Oh, wah, ternyata orang panik dulu, baru oh ternyata dapat cara. Nah, vaksinasi, PPKM ini menjadi barang yang kemudian pelan-pelan kita menemukan pola untuk mengatasi itu. Nah, setelah dengan adanya barang-barang ini, maka pemulihan ekonomi menjadi lebih terlihat. Pendidikan sudah mulai jalan, aktivitas sosial juga sudah mulai kelihatan, banyak masyarakat sudah mulai kembali membuka peluang-peluang usaha baru. Nah, saya bulan Agustus tahun 2021 saya datang ke Bali, itu dari Bandara Ngurah Rai sampai saya ke hotel di Pantai Kuta itu semua orang keluh. Keluhannya adalah orang tidak ada yang datang ke Bali, bayangkan. Kalau di Sumatera Selatan mungkin sektornya beragam ya. Ada sektor perdagangan, ada sektor pertanian, ada sektor perkebunan, dan lain-lain. Nah, bayangkan kalau di Bali, andalan sektor utamanya adalah pariwisata. Ketika manusianya hilang, jadi apa coba? Ini menjadi masalah yang sangat mengerikan. Jadi saya turun Bandara Ngurah Rai sampai hotel, ketemu sama orang-orang ya cerita keluhan. Jadi bagaimana ruko-ruko itu ditulisi dijual, tidak ada orang yang jualan. Pantai Kuta yang saya dulu datang tahun 2016, 2016 atau 15 itu saya datang, ramenya kayak apa. Sekarang itu tahun 2021 bulan Agustus bisa dihitung dan wajah-wajahnya kulitnya sama dengan saya. Kebanyakan ya bule-bule lokal begitu yang hidupnya masuk ke dalam, rambutnya hitam. Yang dulu orang-orang rambut pirang itu pada hilang karena ternyata terminal internasionalnya ditutup. Jadi akses orang keluar negeri tidak ada. Ini masalah. Nah, 2022 kita bersiap dari COVID-19 pandemik menjadi endemik. Pandemik itu artinya situasi yang gawat darurat. Kalau endemik kita sudah berdampingan. Inggris, Perancis, dan beberapa negara Eropa sudah menetapkan bahwa COVID-19 itu endemik. Kayak di Papua malaria, teman-teman di Palembang itu ya DBD gitu. Jadi kita mau tidak mau itu berdampingan dengan COVID karena sudah ada vaksin, kita sudah tahu caranya. Dan sekarang kita memasuki era teknologi masif di 5.0. Nah, di dunia pendidikan kita mengenal namanya hybrid learning, pembelajaran yang gabungan yang di situ mengintegrasikan antara model pembelajaran konvensional dan online. Boleh sekarang ujian skripsi itu misalnya proposalnya online, nanti di seminar hasil atau ujian skripsinya itu nanti pakai offline begitu. Atau mungkin 2 di antara 3 ya, itu karena tidak bisa hadir di ujian proposal maupun ujian seminar, yang 3 hadir, yang 2 menyimak melalui media digital Zoom misalnya, itu boleh. Itulah yang disebut dengan hybrid teknologi sekarang, di mana itu sudah dikemas yang kita kenal dengan dunia dalam tatanan baru. Bisnis pun sekarang sudah ada kemajuan.
penggabungan, nanti hybrid entrepreneur. Jadi orang nggak perlu datang tapi barangnya datang, tetap diantar langsung. Kan nggak bisa kita misalnya beli popok bayi misalnya, nggak bisa. Nah, barang itu kalau nggak ada yang antar, tapi sistemnya menggunakan digital. Nah, mudah-mudahan saya nggak terlalu lama. Jadi kemudian saya tarik sendiri di apa itu yang disebut dengan era disrupsi. Nah, era disrupsi ini merupakan masa di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental sehingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Itulah yang disebut dengan disrupsi era. Jadi kita mau tidak mau harus berubah. Dunianya sudah berubah. Kalau kita tidak berubah ya ketinggalan. Jadi pilih kita menyelaraskan dengan tatanan dunia ini atau kita ditinggal oleh dunia. Kalau kita ditinggal dunia ya ikut Sunda Empire ya. Tidak berbicara itu. Nah, dan ini ditandai dengan tahap pertama yang dikenal dengan signal emit the noise, di mana teknologi menggeser pola kerja mengikuti tren perkembangan. Internet menjadi tulang punggung. Jadi mau tidak mau orang bangun tidur sekarang yang dicari bukan anaknya, bukan suaminya, bukan istrinya, bukan bapaknya, apalagi nggak buru-buru nyari ibu bapaknya. Sekarang yang dicari HP. Boleh lihat tuh, ini jangan-jangan update status saya belum dibaca sama dia atau bagaimana? Atau kita lihat dulu, guys. Nilai benar ini, Atta Halilintar habis keluar negeri sekian orang begini-begini, ikuti itu dulu. Atau YouTube dulu, dicek dulu. Nah, berikutnya tahap kedua. Jadi ya. Nah, di tahap kedua ini disebut dengan change take hold. Jadi perubahan sudah tampak jelas, teknologi dan ekonomi sudah bersatu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahap di mana yang disebut dengan the inevitable transformation. Nah, keharusan mengakselerasi transformasi menuju model baru yang sekarang sudah kita alami sekarang. Nah, berikutnya adalah tahap keempat yang disebut dengan adapting to the new normal, di mana adaptasi tuntutan untuk terus bertahan di tengah situasi disrupsi. Nah, berikutnya kita secara spesifik membahas coronavirus disease atau yang dikenal dengan COVID-19. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus corona atau COVID-19, di mana penyakitnya sangat menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Nah, berikutnya adalah partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Nah, kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus tersebut. Berikutnya lagi adalah kita juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkonfirmasi virus tersebut. Indonesia mencatat sampai dengan bulan Maret 2022 ada 6,2 juta orang yang terkonfirmasi. Kemudian meninggal dunia sudah mencapai 150.000 orang. Adapun angka kesembuhan dan perawatan tidak saya tampilkan di sini. Yang terpenting adalah angka total globalnya dan berapa yang jumlah yang meninggal itu saja. Yang jelas COVID-19 ini menimbulkan dampak adanya penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan, kemudian konversi pembelajaran dari konvensional ke digital. Untuk di dunia, total kasusnya mencapai 491 juta, kemudian meninggal dunia itu mencapai 6,15 juta. Artinya
kurang lebih 1,6043% populasi penduduk dunia itu meninggal karena virus COVID-19. Penurunan proyeksi ekonomi bahkan di seluruh dunia ini ada beberapa negara yang mencapai minus 6,13%. Ini kan angka yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian jelas adanya penurunan populasi manusia, dan berikutnya lagi adalah adanya lockdown atau penutupan wilayah, dan kemudian adanya sosial efek dari adanya virus COVID-19 ini. Nah, berikutnya lagi ada e-sport. Ini peluang kita di olahraga. Jadi dengan adanya pandemi yang akan menuju ke endemi, dulu memang kita sudah mengenal e-sport, Asian Games sudah main, tetapi karena kita sudah makin familiar dengan dunia digital, mengapa kita nggak sekalian nyemplung di situ gitu loh, atau menceburkan diri di situ. Mainannya tidak hanya sekarang sepak bola yang konvensional, voli konvensional, tapi sepak bola dalam kemasan olahraga digital gitu loh. Nah, e-sport sendiri merupakan singkatan dari electronic sport. Jadi permainan olahraga yang menggunakan media digital. Nah, e-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer PC, PC atau laptop, atau konsol game seperti PlayStation, Xbox, Nintendo. Perlu diketahui bahwa e-sport adalah istilah yang cukup populer saat ini. Tetapi banyak kalangan yang menilai e-sport ini nggak ada bedanya dengan game online. Nah, padahal beda. Nah, perbedaannya di mana nanti akan kita simak. Nah, berikutnya lagi 5 fakta bahwa e-sport ini memang tergolong olahraga. Kenapa saya mengatakan itu? Karena menggunakan skill motorik yang luar biasa. Kemudian memiliki denyut nadi setara atlet maraton saat kita memainkan. Tingkat stresnya juga tinggi. Diperlukan latihan untuk masalah posisi tubuh. Kemudian kontrol gizi dan nutrisi yang baik. Setelah itu memiliki batas umur. Kalau beda dengan game online itu terserah. Nah, fakta yang menarik adalah e-sport sudah dimainkan di kita ya pada saat Asian Games 2018. Jadi elektronik sport atau e-sport masuk dalam salah satu cabang olahraga atau cabur yang dipertandingkan. Dan di Papua kemarin sudah masuk di eksibisi untuk PON. Nah, Asian Games yang silam di tahun 2018 di Indonesia, e-sport telah mempertandingkan 6 mata lomba, yaitu League of Legends, Pro Evolution Soccer, Arena of Valor, StarCraft 2, Hearthstone, and Clash Royale. Nah, bisa dimainkan oleh laki-laki, bisa juga dimainkan oleh perempuan. Nah, berikutnya, apa perbedaan antara e-sport dengan game online atau gaming? Jadi e-sport merupakan bentuk kompetisi game terorganisir menggunakan sistem elektronik. Sistem yang paling lazim digunakan adalah video game. Lebih tepatnya multiplayer video game. Intinya kemasannya adalah diorganisir, di situ ada aturan-aturan, ada batasan-batasan. Nah, sementara gaming atau permainan online, game online yang bukan e-sport, di mana game ini sekedar untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang seperti memainkan game open world, sehingga tidak ada tujuan untuk profesional, gitu. Sifatnya senang-senang. Nah, ini e-sport yang beberapa waktu yang lalu dipertandingkan. Nah, ini e-sport. Berbeda dengan game online, ini sembarang dia tidak dikoordinir, kemudian dia tidak ada organisasinya, sembarang, usianya juga tidak dibatasi, dengan waktu yang tidak ada pembatasan. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah tim e-sport dapat terdiri dari beberapa atlet e-sport yang bermain game melawan kelompok lain pada tingkat profesional. Tujuannya untuk memenangkan sejumlah uang sebagai hadiah. Dan ini berbeda dengan game online.
dia menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang. Ada juga sistemnya yang juga semi judi. Ini tidak, ini seperti kompetisi pada umumnya atau pertandingan perlombaan pada umumnya. Kayak orang main sepak bola, begitu ada kalah, ada menang, terakhir mendapatkan trofi. Dan itu waktunya ditentukan. Nah, adapun peluang dan tantangan dari e-sport ini, yang pertama adalah untuk peluang ya. Pamor e-sport sebagai cabang olahraga saat ini naik daun dengan seiringnya masuk di Asian Games. Tercatat 43,7 juta gamer yang menghasilkan pendapatan 879,7 juta US dollar. Menurut paparan data dari Newzoo, Marketing Director Intel ANZ. Jadi ini merupakan industri game yang terorganisir dan saat ini sudah berkembang di Indonesia. Nah, adapun salah satu tantangan terbesar dari e-sport ini, yakni adalah perbedaan pandangan antara generasi milenial dan generasi tua soal e-sport. Masih subur di masyarakat Indonesia memandang e-sport sekadar hobi, main game, pengisi waktu luang, bukan olahraga yang bisa ditekuni secara profesional. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih jauh di sport massas, ingin saya sampaikan bahwa itu hanya pancingan ya. Nah, kita masuk sekarang di electronic entrepreneurship secara garis besar. Jadi e-entrepreneurship ini merupakan kegiatan bisnis dengan melibatkan sistem informasi yang terhubung satu dengan yang lain dan terkomputerisasi. Ia bisa dikatakan pula sebagai proses bisnis yang terintegrasi secara online. Nah, bisnis masa lalu sekarang perbedaannya apa dengan bisnis masa mendatang? Jadi masa lalu untuk berbisnis modal yang disediakan harus relatif besar, misalnya membuat toko, nilai sewa tempat atau ruko yang cukup tinggi, memerlukan pegawai atau SDM yang banyak, jangkauan konsumennya terbatas oleh jarak dan waktu, tidak bisa full time, kemudian ada jam buka, ada jam tutup, bergantung dengan cuaca, misalnya orang jual hasil kebun itu, kita harus terlibat langsung di dalamnya. Nah, bisnis masa depan yang hari ini sudah mulai berjalan di seluruh dunia adalah tidak memerlukan toko dalam bentuk fisik. Bisa tanpa pegawai juga bisa. Jangkauan pemasaran yang tidak terhingga, bisa full time, 24 jam dalam 1 minggu bisa penuh, tergantung bagaimana olah pikir kita, olahraga yang kita lakukan, kekuatan fisiknya ya. Bebas dari kendala cuaca dan tidak harus bekerja full time, bisa juga dibuat otomatis, butuh sedikit penanganan secara manual. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dengan adanya e-entrepreneurship ini di dalam dunia bisnis dikenal dengan e-bisnis, pentingnya kita untuk berkolaborasi, kemudian bisnis yang cerdas atau bisnis intelijen bisnis, customer relationship management, jadi kolaborasi, kecerdasan, kemudian kita juga perlu menjaga relasi dengan orang lain. Contoh yang dulu saat konvensional masih berlaku secara masif, yang kita bisa mengadopsi sistem pelayanan di swalayan company ya, yang ada di sekitar tempat kita. Saya sebut contoh dalam tanda kutip, misalnya Indomaret, Alfamart. Orang mau masuk datang ke depan pintu itu sudah selamat datang, selamat belanja. Kalau dia sudah membayar, meskipun dia beli nilainya hanya 5.000, karyawan mengucapkan terima kasih. Nah, ini beda dengan toko sebelah rumah itu. Jadi kita juga harus memberikan servis, tapi di dalam dunia digital ini yang terpenting adalah jangan sekali-kali ada upaya atau ada maksud untuk berbuat jahat kepada customer, misalnya menipu dan seterusnya. Jadi kalau ada orang tanya feedback produk kita harus ditanggapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan berikutnya
elektronik transfer, ya harus kita betul-betul rigid di situ, bisa membedakan mana uang yang buku tabungan atau rekening yang sebagai simpanan masa depan kita, operasional kita, dan hasil dari transaksi bisnis kita. Jangan dicampur menjadi satu. Berikutnya lagi adalah supply chain management dan kemudian adanya entrepreneur resource management. Jadi sumber daya yang baik, kemudian adanya supply produk yang dikemas dengan yang baik pula. Kemudian e-commerce ini jadi bagaimana kita cerdas di dalam berbisnis melalui media elektronik yang dikemas di pojok kiri itu. Kita harus cerdas dan juga produk-produk itu harus sesuai dengan zamannya. Nah, bagaimana sekarang ini itu semua dikemas dalam online activity between bisnis. Jadi bagaimana bisnis online sekarang menjadi salah satu tumpuan untuk aktivitas kita berwirausaha. Nah, e-sport dan entrepreneurship ini dalam analisis SWOT, jadi kita mulai dari strength dulu ya, atau kekuatan. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui kelebihan produk dan yang ditawarkan agar dapat bersaing secara cerdas dan dalam perebutan kandidat, baik itu customer maupun bisa mempertahankan demand, bisa mempertahankan pasar yang tentu dengan pelayanan yang baik. Berikutnya kita juga harus pandai melakukan refleksi diri. Jadi weakness atau kelemahan itu menjadi koreksi, membenahi diri. Seorang pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui letak kekurangannya. Kemudian ada opportunity atau peluang, di mana kita bisa melihat. Jadi bisnis itu juga harus mengetahui pengetahuan akan pasar dan usaha. Jadi kalau orang nggak bisa manage bisnisnya, ini menjadi sangat amburadul ya. Misalnya kita sebelum ke bisnis dulu lah, kita kalkulasi hitung-hitungan pembiayaan setiap 1 bulan. Misalnya kita punya sumber uang 2,5 juta. 2,5 juta kita bagi dalam 30 hari, itu kurang lebih 1 hari mungkin bisa berapa? 80.000. Ya, 80.000-an loh. Nah, itu harus kita petakan betul mana yang untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu seperti makan, minum, membayar kos-kosan, beli pulsa untuk paket, dan seterusnya. Sekunder itu ya tambahan kalau memang diperlukan, seperti pergantian sepatu, membeli tas. Kemudian tersier itu jalan-jalan, nongkrong sana, nongkrong sini. Nah, kalau itu mampu kita manage proporsinya, itu aman. Jadi setiap bulan misalnya pengeluaran kita 2,5 juta, kita hanya bisa kita mengalokasikan misalnya hanya 2.500.000 bisa kita simpan. Nah, begitu pun juga dengan bisnis. Jadi berapa keuntungan kita, berapa modal kita harus kita perhitungkan. Berikutnya juga kita harus pandai melihat adanya threat atau ancaman, faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan karena dapat berdampak buruk bagi usaha kita dalam banyak hal. Nah, ini ada beberapa resolusi di tahun 2022 yang bisa kita ambil. Nah, sebelum di sini, saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian, apa sih faedah dari apa yang saya sampaikan hari ini? Bahwa potensi kita di olahraga itu beragam. Dengan adanya olahraga baru ini seperti e-sport, kita bisa masuk di dalamnya untuk yuk Bina Dharma menjadi lokomotor terdepan memulai e-sport di Sumatera Selatan atau Indonesia bagian barat. Ini celah artinya ini peluang baru. Di samping itu juga kita berkaitan dengan mata kuliah sport massage ini, bagaimana kemasan bisnis ini juga harus menyelaraskan. Jadi kalau dulu door to door menawarkan jasa misalnya massage ke teman-teman kita, ke saudara kita, ke orang lain melalui ketok pintu, sekarang bisa kita tawarkan melalui online, tentu dalam koridor-koridor
Nah, ini syukur-syukur kalau dikemas di kampus ada unit usaha yang di situ dikelola dengan sistem manajemen elektronik yang bagus. Jadi mahasiswa tidak hanya dilepas begitu saja karena butuh juga pendampingan. Misalnya masurnya, ya saya bicara dua sisi ya. Jadi ada kasus di mana orang membutuhkan jasa kita itu misalnya dia laki-laki dan di situ dia kebetulan punya rezeki yang lebih. Nah, kebetulan yang datang adalah mahasiswa yang di situ butuh untuk biaya kuliah. Nah, di situ datang untuk memberikan layanan massa. Nah, kalau tidak ada pendampingan mental, di sini bisa terjadi huru hara. Maksudnya apa? Nah, coba kalau di depan meja dikasih uang 20 juta. Nah, siapa juga bola matanya yang nggak bergulir-gulir seperti obat nyamuk. Kan begitu. Itu juga perlu pendampingan. Makanya manajemen secara elektronik, penataan, ini bisa kita lakukan. Jadi itu bisa dijual loh. Jadi kalau di Papua saya cerita ya, untuk nyari tempat untuk massage itu susah. Kalaupun ada mahal, 1 jamnya bisa sampai 250.000. Nah, itu pentingnya. Dan itu pun nanti e-sport juga butuh tenaga-tenaga untuk massage. Itu bisa kita kelola, kita manage. Nah, sekarang ini marilah kita menuju peradaban baru. Saya mengutip saya mengutip dari Nelson Mandela. Kita mulai perjalanannya ya, ini kayak orang berjalan. Jadi Nelson Mandela mengatakan bahwa semuanya selalu terlihat tidak mungkin sampai akhirnya selesai. Kemudian Dalai Lama mengatakan bahwa dalam praktek toleransi, musuh seseorang adalah guru yang terbaik. Michelle Obama mengatakan bahwa jika kamu tidak mengendalikan waktu dan kehidupanmu, maka kamu yang akan dikendalikan. Jika kamu tidak memprioritaskan dirimu sendiri, maka kamu akan jatuh dan terus terjatuh. Kemudian ada Mahatma Gandhi, ini mengatakan bahwa bumi telah mencukupi semua kebutuhan manusia, tapi tidak untuk keserakahan. Nah, terakhir saya mengutip dari proklamator pahlawan proklamator kita Insinyur Soekarno menyatakan bahwa 1.000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Dan itu adalah kita dan Anda sekalian sebagai generasi muda. Nah, resolusinya untuk melangkah memasuki dunia baru di dunia nyata, saya mengutip Muhammad Ali yang menyatakan bahwa yang membuatku terus berkembang adalah tujuan-tujuan hidupku. Jadi orang harus punya tujuan, punya mimpi, dan eksekusi. Kemudian ada Abraham Lincoln, beliau mengatakan bahwa Anda tidak bisa pergi dari tanggung jawab esok hari dengan menghindarinya hari ini. Artinya apa? Kalau Anda mau sukses hari ini sebagai seorang manusia yang bermanfaat, selesai kuliah adalah tagihan yang sangat real dan nyata. Anda tidak bisa menghindari skripsi, Anda tidak bisa menghindari bu selfie, Anda tidak bisa menghindari mata kuliah di semua program yang Anda ambil. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berani menghadapinya dengan tanggung jawab. Dan Syahrukh, seorang selebritis ternama di dunia, mengatakan bahwa kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanyalah sementara. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Selvi, saya kembalikan hostnya ya. Baik, baik, Pak. Baik, teman-teman. Terima kasih Pak Dr. Rifki Komarullah ya telah memberikan materi yang luar biasa menarik sekali ya. Ternyata ada banyak ya peluang kewirausahaan ya di era disrupsi ini. Tadi salah satunya juga beliau menyebutkan ada e-sport ya. E-sport termasuk olahraga yang masih baru ya. Beliau tadi menyebutkan e-sport itu termasuk olahraga ya, karena ternyata memang sama dengan aktivitas olahraga yang tadi katanya uh, yang tadi katanya sama dengan lari maraton juga ya tingkat
tingkat apa ya tadi, kecemasan ya tadi ya, Pak ya? Pak Dokter Rifki menyebutkan. Nah, Ya, mungkin teman-teman tadi menyimaknya ada yang ingin tanyakan, mungkin hal yang baru kita ketahui hari ini. Kebanyakan kita sudah tahu nih e-sport ya, ada e-sport. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih penasaran nih dengan e-sportnya sendiri seperti apa. Boleh ditanyakan teman-teman. David, udah ada bayangan David e-sport yang disebutkan oleh eh, Pak Dr. Rifki tadi seperti apa? Mungkin ada yang bisa dibandingkan dengan permainan yang game online yang biasa dimainkan tadi, yang biasa Ya, teman-teman mainkan. tanya Bu. Oh, itu ada. Boleh Pak Ya. Endra, silakan Pak Endra. Ya, ini Bu mau nanya ini Pak Dokter Rifki. Boleh siap. nanya. Ya Pak. Pak Dokter Rifki, ini kalau e-sport itu kan yang saya ketahui itu ya olahraga elektronik seperti Mobile Legends, PUBG gitu kan. Yang semacam itu kan Pak. Nah, itu kendalanya itu kalau bagi kami olahraga ini itu sekedar hobi yang apa namanya bukan untuk prioritas gitu Pak. Jadi cuma untuk sekedar hiburan aja kan. Nah, sedangkan kalau kita mau fokus itu pasti nggak bisa meninggalkan satu profesi kita itu. Jadi bagi kami e-sport itu bagi kami yang pengajar itu sekedar hiburan saja Pak. Tapi kalau itu kan perlu ya apa device-nya itu kan bagus yang seperti HP itu kan yang spek-speknya yang spek gamer itu perlu biaya yang lumayan besar Pak kalau setahu saya karena kita sebagai atlet itu kan udah masuknya ke atlet itu Pak kalau udah bisnis kan itu jadi nggak bisa fokus Pak kalau kita bercabang-cabang gitu kan kalau profesi guru itu ya sekedaran hobi aja kalau ada waktu luang gitu aja itu aja Pak makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Pak Indra. Saya sepakat ya, untuk di tataran tertentu itu memang perlu kita batasi dan itu juga di dalam apa namanya perdebatan yang sekarang ini muncul itu sudah banyak yang mengungkapkan hal-hal tersebut. Kendala-kendala itu pasti sudah ada. Maka di sini saya lebih cenderung untuk bagaimana ini kan begini Pak. Sekarang ini di MKBM ya Bu Selvi. Setiap kampus kan dituntut untuk kita punya branding market gitu kan. Ini saya mencoba untuk menawarkan itu di teman-teman Universitas Bina Dharma. Jadi misalnya ya tidak dalam skala makro yang besar ya, tapi bisa kita mulai dalam bentuk apa ya promosi kecil di mana itu bisa kita mulai dari hal-hal yang sifatnya kecil dulu, yang di situ menunjukkan bahwa Universitas di Bina Dharma salah satu kampus yang sekarang ini berbasis elektronik atau IT teknologi yang kemudian menawarkan sebagai branding market untuk dikenal di salah satu di Sulawesi di Sumatera Selatan ya dengan e-sportnya. Misalnya Mantap. di UNES itu sudah membranding kampusnya dengan kampus Tonis atau ya itu ada permainan Tonis di UNES Semarang itu. Kemudian di mana Sriwijaya itu dengan Jakabaringnya itu tidak bisa lepas. Nah, bagaimana kita membuat satu branding market baru di Bina Dharma, kita tawarkan di perguruan tinggi. Kalau memang di sekolah itu biayanya juga cukup besar dan takutnya anak-anak juga kebablasan. Itu catatan pertama dari saya. Kedua adalah ini kan semua masih berproses, Pak. Jadi ke depan kalau kita ikuti cabang olahraga ini ke depan punya prospek. Memang hanya masalah waktu saja dan sekarang sudah diawali. Jadi kita juga harus bisa membedakan antara gaming yang dilakukan dengan sendiri dan terorganisir. Jadi terorganisir, Pak. Mainnya memang mungkin ada beberapa aplikasi yang digunakan oleh kita setiap hari, tetapi dikompetisikan di waktu yang ditentukan dan diorganisir. Nah, itu perbedaannya. Dan ini saya pikir kita punya prospek ke depan. Itu. Nah, seperti di Jakarta ada namanya BINUS, Bina Nusantara itu kan dia membranding kampusnya dengan kampus berbasis teknologi. Nah, bisa juga kita di Bina Dharma ini alternatif karena ini tidak harus dia yang
atlet profesional yang dari cabang olahraga apa yang sudah jadi, tapi amatir yang kebetulan mungkin ya ini ada beberapa kasus ya, kita masuk di olahraga ini kan dalam tanda kutip karena tidak diterima di sana, tidak diterima di hukum, tidak diterima di ekonomi. Tahu-tahu masuk olahraga ya dipikir gampang, ternyata enggak juga. Weh, jadi kan artinya amatir, Pak. Nah, itu bisa jadi peluang untuk teman-teman itu salah satunya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter Ivi. Wah, ini kalau ke Izin, blending ya sangat menarik ya. Gimana, David? izin, Monggo, silakan David. izin bertanya Bu, Ya, silakan yang David. mengenai yang ekspor tadi Bu ya. Nah, jujur saya pribadi itu kalau mengenai ekspor, kalau emang kepentingannya untuk kita berkembang ke teknologi yang lebih maju, emang benar. Cuman kalau untuk aspek kehidupan sosialnya itu, menurut saya pribadi ya Bu ya, dari pandangan saya itu kan, itu gimana ya, sangat masalah sosial itu pasti semakin muncul Bu. Kalau misalnya baik hal yang positif maupun yang negatif tuh pasti contohnya sama masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bicara mengenai game, itu pasti anak-anak di bawah umur yang paling dominan dia. Sedangkan anak-anak di bawah umur itu, buat kata bukannya IPA ya, pola pikir mereka kan masih belum sampai untuk ke apa ya, ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, seperti yang saya lihat dengan adanya tim ekspor baik dari kubu manapun, itu pasti ada yang namanya kayak apa ya, fan-nya lah Bu katakan. Apalagi anak kecil-kecil itu kan. Nah itu timbullah masalah sosial di situ Bu. Entah itu baik dari fisik apa maupun dari apa ya. Ya kayak ujaran-ujaran seperti itulah. Jadi itu gimana lah buat katanya penyelesaiannya. Jadi kita jangan mikirkan untuk gimana ya, untuk maju dulu, tapi membenahi dulu susunan yang dari struktur ke bawah dulu, khususnya untuk anak-anak yang kecil-kecil itu. Karena orang tua juga itu kan gimana ya, mendidik anaknya kan asal anak diam sudah. Nah, sedangkan anak sendiri itu kalau saat bermain game pasti liar dia tuh, baik dari ucapannya maupun tingkah lakunya itu pasti liar. Gitu Bu. Cuman saya mau bertanya, bagaimana aspek untuk penanggulanginya untuk skala anak-anak itu? Bisa Bu. Oke. Oke, Pak Dokter ini memang menarik mungkin ya dilihat dari sudut ya, dilihat dari aspek sosialnya ya. Mungkin Iya Bu. kalau ada positif dan negatifnya tadi ya, mungkin Ya, kalau banyak kan negatif. yang di yang dimaksudkan oleh mahasiswa saya tadi lebih ke aspek sosial yang mengarah ke aspek sosial yang negatif ya. Mungkin ya tadi yang udah disebutkan perilakunya, mungkin bahasa itu ya Pak Rifki ya. Mungkin terlebih dahulu seperti ini ada kategori umur atau usia nggak Pak Rifki? Ada. Supaya mahasiswa mahasiswa kami juga tahu kan, tadi mungkin belum begitu disinggung, harusnya teman-teman juga tahu nih, yang e-sport yang terorganisir itu yang seperti apa. Mungkin dari usia, kayak gitu ya, kategori usia, usia berapa sampai berapa, kemudian jumlahnya berapa orang, terus aktivitasnya apa saja. Nah, mungkin teman-teman bisa menanyakan itu dulu, baru nanti bisa ya walaupun ya ada plus minusnya ya dengan teknologi ini sendiri ya, dengan pembelajaran by daring ini juga ada plus minusnya juga Pak Rifki ya. Memang yang tidak harus ketemu sama guru, tapi banyak sekali dampaknya. Nah, mungkin e-sport-nya sendiri seperti apa Pak Dokter? Mungkin ada pencerahan nih teman-teman bisa memaknai e-sport itu seperti apa? Gitu Pak. Oke, terima kasih. Nah, Mungkin sebelum bisa masuk di-sharing Pak. di apa yang ditanyakan oleh Bang David tadi, saya masuk ke fenomena kita hari Ya. ini di PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas ini. Fenomenanya adalah kita setelah hampir 2 tahun dengan adanya pandemi yang pembelajaran dari konvensional ke online, itu ternyata dampaknya dari beberapa literatur tidak hanya di dalam negeri, bahkan riset-riset di dunia itu saya baca, anak-anak mengalami apa yang disebut dengan perubahan psikososial. Jadi mereka ya secara dampak dengan adanya
terbiasa dengan aktivitas sosial yang rapat, bersentuhan dari kulit dengan kulit, kemudian hanya sebatas tatap muka. Sentuhan human sense-nya itu berbeda. Itu hasil fisik memang mengatakan itu. Ini contoh dari PTM terbatas yang dilakukan sekarang ini, maka pemerintah melakukan itu. Nah, khusus kita sedikit cerita di Penjas, itu kan mau tidak mau pembelajaran yang berbasis pada praktek aktivitas sosial seharusnya. Nah, ini juga berdampak, jadi anak yang sudah 2 tahun dikurung dalam tanda kutip, kemudian bertemu dengan teman-temannya, ini kan seperti dia macan yang biasa dikurung, kemudian dia keluar juga bukan berarti dia beringas, bukan, tetapi bingung. Jadi ada sedikit kekakuan di situ. Maka jembatan yang berikutnya sekarang ini mulai dilakukan adalah hybrid learning. Pembelajaran yang cengli-cengli, yang 50-50, jadi pembelajaran yang disebut dengan pembauran pembelajaran antara konvensional dan digital yang berdampingan. Jadi manakala ada perlu tatap muka langsung, ya langsung, misalnya di mata pelajaran Penjas, mata pelajaran matematika karena tidak perlu tatap muka langsung bisa dengan sistem online. Nah, kembali dengan apa yang disampaikan Bang David tadi, psikososial memang berdampak karena kita biasa bersentuhan dari kulit ke kulit, apalagi bangsa kita bangsa timur, di mana saja di pojok mana saja itu kita biasa dengan apa yang disebut dengan patron sosial. Jadi kita biasa dengan gotong royong, kerja bakti dengan istilah-istilah kita di daerah masing-masing. Dengan dinamika sosial, kultur budaya masing-masing. Ini ya bangsa kita, mau dari suku bangsa Melayu, Jawa, Papua, dan Kalimantan dan seterusnya. Itu kita biasa dengan acara yang disebut dengan budaya kumpul-kumpul. Kumpul di situ ada risalah peristiwa, makan, berdoa dan seterusnya. Dan itu setiap bangsa ada. Jadi secara psikososial memang terdampak. Hanya ini kan sebagai penawaran. Jadi e-sport ini memang sudah ada di dunia, termasuk di Indonesia sudah masuk. Nah, ini saya tawarkan, maka saya cenderung untuk menawarkan ke teman-teman di perguruan tinggi terlebih dahulu. Karena apa? Relatif teman-teman di perguruan tinggi ini punya fasilitas, punya tenaga SDM yang relatif lebih cukup, kemudian memiliki output SDM yang lebih bisa ditata karena anak-anaknya bukan anak-anak lagi ya, sebagian juga orang tua dan sebagian lagi orang dewasa. Artinya dia bukan lagi remaja atau anak-anak. Mereka mahasiswa yang sudah siap secara karakter dan mental. Nah, maka yang ingin saya tarik adalah itu sebagai branding kampus gitu loh. Nah, berikutnya adalah ini saya sepakat. Jadi untuk tingkatan SD, SMP ya sebaiknya nanti dulu kita menunggu perkembangan karena e-sport ini juga bukan sembarangan. Mereka punya organisasi, punya aturan permainan, dan umumnya kemarin yang saya lihat dari Asian Games maupun di PON, waktu eksibisi di PON Papua itu, rata-rata yang saya lihat wajah-wajahnya kok mirip-mirip dengan teman-teman ini. Artinya apa? Bukan wajah anak-anak atau bocah yang kemudian dikirim untuk lomba anak-anak, bukan. Artinya apa? Oh, ternyata dari pengalaman empiris saya, itu berarti orang-orang dewasa yang diperuntukkan, usianya 18 ke sana. Dan di situ ada aturan main. Jadi kayak tim. Jadi kalau ada misalnya kita permainannya ini sepak bola, Pak ya. Di situ juga ada yang sebagai back, ada yang sebagai apa gitu. Bersebelas, dia pegang kendali sendiri-sendiri dia sebagai apa. Dan memang dia hampir sama dengan game online, tetapi dia punya aplikasi yang lebih spesifik. Jadi kalau PlayStation sticknya hanya 2, tapi di e-sport ini secara personal gitu. Termasuk di situ juga ada ini begini, Pak. Bu Selvi. Jadi kita olahraga yang konvensional dibawa ke dalam digital. Di situ juga ada kategori masing-masingnya. Misalnya kalau bela diri, dia spesialis bela diri, fight di situ. 1 lawan 1, ada yang untuk apa gitu, ada yang tim juga dia pakai tim gitu. Sama seperti di olahraga konvensional yang di situ ada bola voli, ada sepak bola, ada bela diri dan seterusnya. Jelas ada pembatasan usia, kemudian dia lebih spesifik dan di situ ada aturan main. Jadi yang diperebutkan
bukan sesuatu yang tidak jelas, tapi trofi medali yang kemudian itu sebagai tambahan untuk kontingen yang dia bela atau tim yang dia bela. Nah, endingnya adalah kembali lagi ini prestasi. Dan ini sekaligus mewadahi teman-teman yang menekuni permainan di bidang digital atau elektronik game yang dulu misalnya orang datang ke tempat rental itu atau apalah ya, tempat penyewaan internet itu, di situ kan nggak jelas dari pagi ke pagi lagi, tapi e-sport ini diwadahi dan ada waktunya dia diberikan trofi atau penghargaan dan itu diatur, termasuk dia dicek kesehatannya, dicek mentalnya gitu. Nah, ini sudah sangat teratur dan organisasinya sudah ada dan sepertinya untuk saat ini belum dianjurkan untuk siswa menengah dan siswa di tingkat dasar. Nah, inilah cocok untuk kita. Barangkali tidak ada cabur yang ditemui atau belum ada, ini bisa menjadi alternatif. Dan saya izin, saya tarik sedikit, tidak semua mahasiswa di olahraga itu background-nya dari olahraga atau atlet. Ada juga orang yang tersesat, maaf ya saya menggunakan istilah itu, dia daftar di tempat-tempat yang lain dan kemudian ya sudahlah karena saya diterima di olahraga ya saya kuliah saja di sini. Ada yang seperti itu. Artinya apa? Ya kalau ini juga tidak kita wadahi, misalnya kebetulan dia lulusan dari SMK di prodi teknik elektro misalnya program ya berbasis SMK digital atau berbasis itulah. Kemudian masuk di bidang dharma, jurusan pendidikan jasmani. Nah ini kan kacau ini, wah saya mau main apa? Nah ini sebagai wadah dan sekaligus bagi kampus ini kan bisa menjadi branding. Oh itu Bina Dharma dikenal dengan olahraga baru ini dan ikut mempromosikan ini, tetapi juga perlu digali dan ini sekaligus saya menjadi tantangan, memberikan tantangan untuk teman-teman. Berani enggak tema ini kemudian diangkat ke skripsi? Jadi ini yang lain loh ya. Kalau hubungan A dengan B, tulang ini dengan ini, lama-lama karena kehabisan tulang kodok, tulang macan. Wah ini kan habis lama-lama. Nah ini muncul ide baru. Itu Bu Selvi. Halo Bu Selvi, bisa mendengar suara saya?